Gua Gong terletak di Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Gua ini terkenal sebagai salah satu gua terindah di Asia Tenggara karena kekayaan stalaktit dan stalagmitnya yang masih hidup dan memancarkan kilauan menakjubkan. Nama Gong sendiri konon berasal dari cerita masyarakat bahwa dari dalam gua sering terdengar suara misterius seperti bunyi alat musik gamelan, terutama gong. Selain keindahannya, Gua Gong juga diselimuti aura mistis. Banyak cerita berkembang tentang penunggu gaib, suara-suara aneh di malam hari, dan pengalaman pengunjung yang merasakan hal-hal di luar nalar, terutama jika mereka tidak menjaga sopan santun atau memasuki area yang jarang dijamah. Kepercayaan lokal seringkali mengaitkan gua dengan tempat bersemayamnya roh-roh atau entitas dari alam lain. Nama saya Dimas Arianto, atau biasa dipanggil Dimas. Pada tahun 2017, saya adalah seorang peneliti muda yang baru saja menyelesaikan studi master di bidang etnoakustik dari sebuah universitas ternama di Yogyakarta. Bidang kajian saya berfokus pada suara-suara alam yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat tertentu. Sejak lama, telinga saya telah menangkap bisik-bisik legenda mengenai Gua Gong di Pacitan, Jawa Timur. Bukan hanya keindahannya yang tersohor hingga mancanegara, namun juga cerita tentang suara gamelan gaib, terutama dentuman gong, yang konon sering terdengar dari kedalaman perut bumi tersebut. Obsesi saya terhadap fenomena ini tumbuh subur. Saya membayangkan betapa luar biasanya jika saya bisa merekam suara gong alami tersebut, menganalisis frekuensinya, dan mungkin menemukan penjelasan ilmiah di baliknya, atau justru mengonfirmasi aspek mistis yang selama ini hanya menjadi cerita rakyat. Proyek penelitian ini menjadi ambisi pribadi saya, sebuah upaya untuk memadukan sains dengan kearifan lokal. Saya ingin membuktikan bahwa di balik setiap legenda, ada inti kebenaran yang menunggu untuk diungkap, entah itu bersifat fisika akustik gua yang unik atau memang intervensi dari dimensi lain. Persiapan saya lakukan dengan matang. Peralatan rekam suara tercanggih yang bisa saya dapatkan, mulai dari mikrofon supersensitif, perekam digital dengan rentang dinamis tinggi, hingga perangkat lunak analisis spektrum suara, semua saya siapkan. Saya juga mempelajari peta Gua Gong yang tersedia untuk umum, menandai beberapa titik yang potensial menjadi sumber suara berdasarkan cerita-cerita yang saya kumpulkan. Saya membayangkan diri saya sebagai pionir yang akan memecahkan misteri suara gaib Gua Gong, sebuah penemuan yang akan mengukuhkan nama saya di dunia akademis. Saya tahu bahwa penelitian semacam ini tidak hanya membutuhkan ketajaman ilmiah, tetapi juga kepekaan terhadap lingkungan dan kepercayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, saya berencana untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis, tetapi juga menggali informasi dari penduduk lokal, para sesepuh, dan juru kunci gua. Saya percaya bahwa data kualitatif dari mereka akan menjadi pelengkap yang sangat berharga bagi data kuantitatif yang akan saya kumpulkan melalui peralatan saya. Dengan semangat membara dan tas penuh peralatan, saya berangkat menuju Pacitan. Ada semacam keyakinan dalam diri saya bahwa perjalanan ini akan menghasilkan sesuatu yang spektakuler. Namun, saya sama sekali tidak menyadari bahwa spektakuler yang akan saya temui jauh melampaui ekspektasi ilmiah saya, menyeret saya ke dalam pengalaman yang akan menghantui sisa hidup saya. Perjalanan dari Yogyakarta ke Pacitan memakan waktu beberapa jam, melintasi perbukitan kapur yang khas dan jalanan yang berkelok. Setibanya di Desa Bomo, lokasi Gua Gong berada, saya langsung merasakan atmosfer pedesaan yang kental dengan nuansa spiritual. Udara terasa lebih sejuk, dan keramahan penduduk lokal menyambut saya dengan hangat. Sesuai rekomendasi dari seorang kenalan, saya mencari kediaman Pak Sastro, seorang sesepuh desa yang dihormati dan dianggap mengetahui banyak seluk-beluk Gua Gong, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Rumah Pak Sastro sederhana, terbuat dari kayu dengan halaman yang asri. Beliau menyambut saya dengan senyum ramah, sorot matanya teduh namun menyimpan kedalaman pengalaman. Setelah saya memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan saya untuk melakukan penelitian suara di Gua Gong, Pak Sastro mengangguk-angguk pelan.
Beliau tidak terkejut, seolah sudah sering mendengar cerita tentang suara gaib itu. Dengan sabar, beliau mendengarkan paparan antusias saya mengenai rencana dan peralatan canggih yang saya bawa. Setelah saya selesai berbicara, Pak Sastro terdiam sejenak, menghisap rokok kreteknya dalam-dalam. "Nak Dimas," ujarnya dengan suara pelan namun berwibawa, "Gua Gong itu memang tempat yang istimewa. Keindahannya tiada tara, ciptaan Gusti Allah yang luar biasa. Tapi, seperti tempat-tempat keramat lainnya, ada aturan tak tertulis yang harus dihormati." Beliau kemudian bercerita tentang pentingnya menjaga sopan santun, tidak berkata sembarangan, dan tidak mengambil apapun dari dalam gua selain gambar atau kenangan. Pak Sastro juga menyinggung tentang beberapa ruangan atau lorong di bagian dalam gua yang jarang dijamah manusia. Ada tempat-tempat tertentu yang sebaiknya tidak dimasuki jika tidak ada keperluan mendesak atau tanpa didampingi orang yang paham. Nah, mereka yang menghuni di sana tidak suka diganggu ketenangannya, lanjut Pak Sastro, tanpa menjelaskan siapa mereka yang dimaksud, namun saya cukup paham arah pembicaraannya. Ada penekanan khusus ketika beliau menyebutkan area yang konon menjadi sumber suara gong paling jelas, seolah memberi peringatan tersirat. Saya mengangguk mengerti, berusaha menunjukkan rasa hormat, meskipun dalam hati kecil saya ada sedikit skeptisisme khas seorang ilmuwan muda. Saya berjanji akan mematuhi semua nasihatnya. Pak Sastro kemudian menawarkan diri untuk menemani saya pada kunjungan awal, namun untuk penelitian suara yang membutuhkan kesunyian total, saya tahu saya harus melakukannya sendiri di waktu-waktu tertentu. Beliau hanya tersenyum tipis, seolah sudah bisa membaca niat saya. Pertemuan itu berakhir dengan perasaan campur aduk, antara semakin termotivasi dan sedikit rasa was-was yang mulai menyusup. Keesokan harinya, ditemani Pak Sastro pada awalnya, saya memulai eksplorasi pertama saya di Gua Gong. Begitu memasuki mulut gua yang besar, saya langsung terkesima. Jalur wisatawan sudah tertata rapi dengan penerangan lampu warna-warni yang menyorot formasi stalaktit dan stalagmit, menciptakan pemandangan yang surreal dan magis. Ruangan-ruangan besar terbuka di hadapan saya, masing-masing memiliki nama dan keunikan tersendiri. Ada Selo Cengger Bumi, sebuah batu besar yang konon menjadi pasak bumi, Selo Pakuan Bomo, yang menyerupai singgasana, dan kolam-kolam kecil dengan air yang jernih berkilauan. Pak Sastro dengan sabar menjelaskan nama dan legenda di balik setiap formasi batuan yang kami lewati. Keindahan Gua Gong benar-benar melampaui apa yang saya lihat di foto-foto. Stalaktit menjuntai dari langit-langit gua seperti tirai kristal raksasa, sementara stalagmit tumbuh dari dasar gua laksana patung-patung abstrak karya seniman alam. Beberapa di antaranya bahkan bertemu, membentuk pilar-pilar kokoh yang menyangga atap gua. Sesekali, tetesan air jatuh dari ujung stalaktit, menciptakan bunyi plok, plok, yang menggema di keheningan gua, suara alami yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sambil mengagumi keindahan itu, saya mulai memasang beberapa mikrofon sensitif di titik-titik strategis yang telah saya tentukan, terutama di area yang sedikit jauh dari jalur utama wisatawan untuk meminimalkan kontaminasi suara. Saya juga melakukan beberapa perekaman awal, mencoba menangkap akustik alami gua. Peralatan saya berfungsi dengan baik, menangkap setiap detail suara, mulai dari gemericik air hingga desau angin yang masuk melalui celah-celah gua. Namun, suara gong legendaris itu belum terdengar sama sekali. Pak Sastro hanya tersenyum melihat kesibukan saya. Suara itu tidak datang setiap saat, Nak Dimas. Dan tidak semua orang bisa mendengarnya, ujarnya lirih, seolah mengingatkan saya akan aspek non-ilmiah dari penelitian saya. Saya mengiyakan, namun dalam hati saya bertekad untuk menangkapnya. Saya yakin, dengan kesabaran dan teknologi yang saya miliki, saya akan berhasil. Eksplorasi awal ini lebih banyak diisi dengan kekaguman visual daripada penemuan akustik yang signifikan. Setelah beberapa jam, Pak Sastro pamit karena ada urusan lain, meninggalkan saya untuk melanjutkan observasi awal.
Saya menghabiskan sisa hari itu dengan berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, terus mencoba merekam dan menganalisis. Suasana gua ketika sepi dari pengunjung memang terasa berbeda. Ada keheningan yang agung, namun juga sedikit menekan. Saya mulai bisa memahami mengapa tempat ini dianggap keramat oleh masyarakat sekitar. Keindahan dan keagungannya saja sudah cukup untuk membuat siapapun merasa kecil dan takjub di hadapan ciptaan Allah. Beberapa hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Saya datang pagi-pagi sekali sebelum wisatawan ramai, dan kadang tinggal hingga larut setelah gua resmi ditutup, tentu dengan izin khusus yang berhasil saya peroleh dari pengelola setempat dengan alasan penelitian. Namun, suara gong yang menjadi target utama saya masih belum juga menampakkan dirinya secara jelas. Rekaman saya hanya menangkap suara-suara gua yang normal, atau paling banter gema jauh yang ambigu dan sulit diidentifikasi sebagai suara gamelan. Frustrasi mulai sedikit menghinggapi saya. Dalam percakapan-percakapan dengan beberapa penduduk desa yang lebih muda, saya mendapatkan informasi samar mengenai sebuah jalur atau ruangan di bagian gua yang lebih dalam, yang jarang sekali dijamah manusia. Konon, dari situlah sumber suara gong paling murni dan paling sering terdengar, jauh dari hiruk-pikuk jalur wisata. Jalur itu tidak resmi, gelap total, dan medannya sulit. Peringatan Pak Sastro tentang tempat-tempat tertentu yang sebaiknya tidak dimasuki kembali terngiang di benak saya, namun dorongan untuk menyelesaikan penelitian dan rasa penasaran seorang ilmuwan mengalahkan segalanya. Saya mulai merasa bahwa rekaman di area umum tidak akan pernah menghasilkan data yang saya inginkan. Suara wisatawan, gema langkah kaki di jalur beton, bahkan suara generator untuk penerangan, semuanya menjadi noise yang mengganggu. Saya membutuhkan kesunyian absolut, tempat di mana hanya suara alamiah gua dan, semoga saja, suara gong gaib itu yang terdengar. Pikiran untuk menyimpang ke jalur terlarang itu semakin kuat. Saya meyakinkan diri bahwa ini demi ilmu pengetahuan, demi sebuah penemuan penting. Pada suatu sore yang mendung, setelah memastikan tidak ada lagi pengunjung atau petugas di sekitar, saya mengambil keputusan nekat. Berbekal peta kasar yang saya buat berdasarkan deskripsi penduduk, senter kepala yang kuat, beberapa senter cadangan, dan peralatan rekam portabel, saya mulai mencari celah atau lorong yang menuju ke bagian gua yang lebih dalam tersebut. Peringatan Pak Sastro masih berputar-putar di kepala, tetapi saya menepisnya dengan logika bahwa saya adalah peneliti, bukan orang yang berniat buruk atau tidak sopan. Saya hanya ingin merekam suara. Akhirnya, di salah satu sudut ruangan yang agak terpencil, saya menemukan sebuah celah sempit di antara bebatuan yang tampak seperti jalur setapak yang jarang dilalui. Udara yang berhembus dari celah itu terasa lebih dingin dan lembab. Jantung saya berdegup kencang, campuran antara antusiasme dan sedikit rasa gentar. Inilah jalan menuju penemuan saya, atau mungkin menuju sesuatu yang lain. Dengan mengucap doa singkat dalam hati, lebih untuk menenangkan diri daripada karena keyakinan mendalam saat itu, saya membulatkan tekad dan mulai merunduk memasuki lorong gelap tersebut. Lorong sempit itu berkelok-kelok dan menurun tajam. Cahaya dari senter kepala saya menjadi satu-satunya penerangan, menari-nari di dinding gua yang basah dan licin. Udara terasa semakin pengap dan dingin. Setelah beberapa menit merangkak dan berjalan membungkuk, lorong itu terbuka ke sebuah ruangan yang lebih besar, namun gelap gulita. Kesunyian di sini begitu pekat, nyaris absolut, hanya terganggu oleh suara napas saya sendiri dan tetesan air yang jatuh ritmis di kejauhan. Ini adalah kondisi ideal yang saya cari untuk merekam. Saya segera memasang mikrofon dan mulai merekam. Awalnya, tidak ada suara aneh. Hanya keheningan perut bumi. Saya menunggu dengan sabar, mata dan telinga awas. Perlahan, dari kejauhan, saya mulai mendengar sesuatu. Sangat samar pada awalnya, seperti dengungan frekuensi rendah. Lalu, semakin jelas, suara itu membentuk alunan musik gamelan. Ada saron, bonang, dan yang paling menonjol, suara dentuman gong yang dalam dan menggema,
persis seperti yang diceritakan dalam legenda. Jantung saya berdegup kencang karena kegembiraan. Akhirnya, saya segera memeriksa alat perekam saya. Indikator level suara bergerak naik turun, menandakan bahwa suara itu nyata dan tertangkap oleh mikrofon. Namun, ada yang aneh. Meskipun suaranya terdengar jelas di telinga saya, grafik spektrum di layar laptop saya menunjukkan pola yang tidak biasa, tidak seperti instrumen gamelan yang pernah saya analisis sebelumnya. Ada frekuensi-frekuensi aneh yang tumpang tindih, menciptakan harmoni yang sedikit janggal namun memukau. Saat sedang asyik mengamati data, saya mulai merasakan sesuatu yang lain. Hawa di sekitar saya tiba-tiba terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Bulu kuduk saya meremang tanpa sebab yang jelas. Saya merasa seperti ada yang mengawasi, meskipun saya yakin saya sendirian di ruangan itu. Sesekali, dari sudut mata, saya seperti melihat bayangan bergerak cepat, namun ketika saya menoleh, tidak ada apa-apa. Perasaan tidak nyaman ini semakin menguat seiring dengan suara gamelan yang terus mengalun. Suara gong itu terdengar semakin dekat, dentumannya seolah menggetarkan udara di sekitar saya. Ada semacam kekuatan dalam suara itu, bukan hanya keindahan musikal, tetapi juga aura mistis yang kental. Saya mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar fenomena akustik alami, atau ada pemain tak kasat mata yang sedang memainkan instrumen mereka di kegelapan gua ini? Meskipun sedikit takut, rasa penasaran saya sebagai peneliti masih mendominasi. Saya terus merekam, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang semakin menjadi-jadi. Keindahan suara gamelan yang awalnya memukau itu perlahan mulai berubah. Alunannya menjadi lebih cepat, lebih kacau, dan dentuman gongnya terasa semakin menekan, seolah marah. Harmoni yang tadi terdengar kini berubah menjadi disonansi yang memekakkan telinga. Saya merasa pusing dan sedikit mual. Perasaan diawasi tadi kini berubah menjadi perasaan terancam. Hawa dingin semakin menjadi-jadi, membuat saya menggigil hebat. Tiba-tiba, di batas pandangan senter saya melihat bayangan-bayangan bergerak. Bukan lagi bayangan sekilas, tapi bentuk-bentuk samar yang seperti menari-nari mengikuti irama musik yang semakin menggila. Lalu, untuk sepersekian detik, saya melihatnya dengan cukup jelas. Sesosok wanita dengan pakaian seperti pesinden Jawa kuno, wajahnya pucat pasi dengan senyum yang mengerikan, melintas cepat di antara stalagmit-stalagmit. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Ini bukan lagi imajinasi, ini penampakan. Panik seketika menguasai diri saya. Saya berteriak, namun suara saya seolah tertelan oleh gemuruh musik gamelan yang semakin keras. Senter kepala saya mulai berkedip-kedip, cahayanya meredup lalu terang kembali secara acak, menambah horor situasi. Saya mencoba meraih senter cadangan di tas, namun tangan saya gemetar hebat. Saya memutuskan untuk segera keluar dari ruangan terkutuk itu. Saya mematikan alat perekam secara asal, memasukkannya ke dalam tas, dan bergegas menuju lorong tempat saya masuk tadi. Namun, dalam kepanikan dan kegelapan yang hanya diterangi senter yang sekarat, saya kehilangan arah. Lorong yang tadi saya lalui seolah menghilang, berganti dengan jaringan lorong-lorong sempit yang membingungkan. Setiap kali saya memilih satu lorong, rasanya seperti jalan buntu atau kembali ke tempat yang sama. Suara gamelan dan tawa melengking wanita kini seolah mengepung saya dari segala arah. Saya merasa seperti terjebak dalam labirin tanpa akhir di perut bumi. Napas saya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Saya terus berlari, merangkak, dan berteriak minta tolong, meskipun saya tahu tidak akan ada yang mendengar. Rasa putus asa mulai menjalari. Saya teringat wajah Pak Sastro dan peringatannya. Kesombongan saya sebagai peneliti yang merasa bisa menaklukkan alam dengan teknologi kini luruh tak bersisa, digantikan oleh rasa takut primal akan kekuatan gaib yang tak terlihat namun begitu nyata meneror saya. Saya merasa energi saya terkuras habis, dan kegelapan sejati mulai mengancam untuk menelan saya sepenuhnya. Saya tidak tahu berapa lama saya terjebak dalam kegelapan dan teror itu.
Waktu seolah berhenti berputar. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Suara gamelan dan tawa mengerikan itu terus mengiringi setiap langkah putus asa saya. Senter kepala saya akhirnya mati total, meninggalkan saya dalam kegelapan absolut. Saya hanya bisa meraba-raba dinding gua yang dingin dan licin, mencoba terus bergerak maju, meskipun entah kemana. Saya berdoa dalam hati, doa yang paling tulus yang pernah saya panjatkan, memohon ampun dan pertolongan dari Allah. Ketika harapan hampir pupus, saya samar-samar mendengar suara orang memanggil nama saya dari kejauhan. Awalnya saya pikir itu hanya halusinasi, bagian dari teror gaib yang saya alami. Namun, suara itu semakin jelas. Mas Dimas, Mas Dimas. Ada juga cahaya senter yang menembus kegelapan di salah satu ujung lorong. Dengan sisa tenaga, saya berteriak sekuat tenaga, "Tolong, saya di sini." Tak lama kemudian, beberapa orang dengan pakaian tim SAR lokal muncul, dipimpin oleh Pak Sastro yang wajahnya tampak cemas. Ternyata, Pak Sastro merasa khawatir ketika saya tidak kembali hingga larut malam dan tidak bisa dihubungi. Beliau memiliki firasat buruk dan akhirnya menghubungi tim SAR desa untuk melakukan pencarian, menduga saya nekat masuk ke area terlarang. Mereka menemukan saya dalam kondisi yang mengenaskan, pakaian kotor dan sobek, wajah pucat pasi, mata liar penuh ketakutan, dan tubuh yang gemetar hebat. Saya langsung pingsan begitu mereka berhasil mencapai saya. Saya baru sadar beberapa jam kemudian di puskesmas desa. Tubuh saya demam tinggi, dan saya terus mengigau tentang musik gamelan, suara gong, dan bayangan pesinden. Pak Sastro dengan sabar merawat saya, membacakan doa-doa, dan memberikan minuman ramuan herbal. Beliau tidak banyak bertanya, hanya menatap saya dengan pandangan penuh pengertian dan sedikit kesedihan. Butuh beberapa hari bagi saya untuk pulih secara fisik, meskipun trauma psikologisnya membekas jauh lebih lama. Peralatan rekam saya sebagian rusak karena benturan dan kelembapan. Namun, beberapa data rekaman berhasil diselamatkan. Ketika saya memberanikan diri mendengarkannya beberapa minggu kemudian di Yogyakarta, suara gamelan itu memang terekam, namun ada noise aneh yang tidak bisa dijelaskan, dan di beberapa bagian terdengar seperti suara rintihan atau tawa lirih yang tidak saya sadari saat kejadian. Hingga kini, setiap kali mendengar suara gamelan, terutama gong, jantung saya masih berdebar kencang dan bulu kuduk saya meremang. Proyek penelitian saya di Gua Gong berakhir dengan kegagalan ilmiah, namun menjadi pelajaran spiritual yang tak ternilai harganya. Dalam ajaran Islam, keberadaan alam gaib dan makhluk-makhluknya seperti jin adalah sebuah keniscayaan yang wajib diimani. Allah menciptakan jin dari api, dan mereka hidup di dunia paralel dengan manusia, memiliki kemampuan dan batasan mereka sendiri. Tempat-tempat yang sunyi, gelap, lama tak berpenghuni, atau dianggap keramat oleh manusia, seperti gua-gua, hutan belantara, atau bangunan tua, seringkali menjadi tempat tinggal bagi sebagian dari mereka. Jin, sebagaimana manusia, ada yang beriman dan taat kepada Allah, namun ada pula yang kafir dan suka mengganggu serta menyesatkan manusia, setan. Pengalaman yang saya alami di Gua Gong sangat mungkin merupakan interaksi dengan penghuni gaib gua tersebut yang merasa terganggu atau terusik oleh kehadiran dan mungkin kesombongan saya. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan setan, misalnya dengan membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas, serta doa-doa perlindungan lainnya. Adab ketika memasuki tempat baru atau tempat yang asing juga sangat ditekankan, seperti mengucapkan salam, tidak berniat buruk, tidak melakukan perbuatan maksiat, dan tidak bersikap sombong atau menantang. Apa yang saya lakukan, dengan mengabaikan peringatan sesepuh dan nekat memasuki area terlarang demi ambisi pribadi, jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap adab tersebut. Kisah ini memberikan pelajaran moral yang sangat mendalam bagi saya. Pertama, pentingnya menghormati kearifan lokal dan nasihat para sesepuh. Mereka mungkin tidak memiliki penjelasan ilmiah,
tetapi pengalaman dan kepekaan spiritual mereka seringkali melampaui logika kita. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi secanggih apapun memiliki batasan. Ada hal-hal di alam semesta ini yang berada di luar jangkauan nalar dan peralatan kita, yang hanya bisa dipahami dengan keimanan dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Kesombongan intelektual, merasa bisa menjelaskan segalanya dengan sains, adalah pintu masuk bagi kesesatan. Ketiga, jangan pernah meremehkan kekuatan alam gaib dan selalu menjaga adab dimanapun kita berada. Niat baik saja terkadang tidak cukup jika caranya salah atau melanggar aturan yang tak terlihat. Keempat, pengalaman ini menyadarkan saya akan pentingnya iman dan tawakal kepada Allah. Dalam kondisi paling menakutkan dan putus asa sekalipun, hanya kepadanya kita bisa memohon pertolongan sejati. Akhirnya, saya belajar bahwa ada misteri yang memang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri, sebagai pengingat akan kebesaran Allah dan keterbatasan kita sebagai manusia. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.